Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV, pendengar dan mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu, melanjutkan kajian yaitu Nida ilal murabbin wal murabbiyat, himbauan kepada para pendidik. Ikhwah, kita sudah bicarakan terkait dengan syarat sukses seorang pendidik. Kita telah membicarakan 6 poin syaratnya. Yang pertama yaitu hendaklah dia benar-benar mahir dalam bidangnya. Ya. Dia memiliki daya inovasi, ya, daya inovasi yang kuat untuk memberikan pengajaran kepada anak didiknya. Kemudian dia juga harus memiliki qudwah hasanah. Hendaklah dia menempatkan posisinya sebagai orang yang menjadi suri tauladan bagi anak didiknya, bagi siswa-siswanya, bagi anak-anaknya. Dia harus menempati posisi sebagai orang yang akan dicontoh. Di mana ya ini berlaku ketika seorang itu menyuruh sesuatu dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan syariat Islam, maka dialah orang yang pertama yang melakukannya. Dan ketika dia melarang sesuatu terhadap anak didiknya, terhadap murid-muridnya, terhadap anak kandungnya, maka hendaklah dia orang yang pertama yang tidak melakukan hal itu. Jangan sampai kebalikannya. Yang ketiga yaitu seorang pendidik yang sukses tidak boleh ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Ya, tidak boleh ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Karena ini merupakan satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu seorang pendidik, siapapun dia, dimanapun posisinya, apakah dia sebagai orang yang guru, ataukah dia sebagai apakah dia posisinya sebagai orang tua yang memiliki orang-orang yang akan dia didik, ya, maka dia harus memahami bahwa dia sedang mengemban tugas seperti yang diemban oleh para nabi dan rasul. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dia laksanakan, terhadap tugas yang telah diamanahkan pada dirinya. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Apabila dia seorang posisinya sebagai kepala rumah tangga, maka dia pemimpin atas kepala rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab atas baik dan buruknya rumah tangganya.
hitam putih rumah tangganya, hitam putih tentang anak dan istrinya, itu semua berada di pundak seorang kepala rumah tangga yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, dalam masalah ini dia harus tahu bahwasanya apa yang akan dia laksanakan itu merupakan sesuatu tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul terdahulu. Makanya dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisinya sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga. Kalau posisinya sebagai seorang guru di kelas, maka aktivitas yang terjadi di dalam lokal tersebut, maka dialah orang yang bertanggung jawab terhadap lokalnya, terhadap kelasnya, terhadap anak-anak didiknya. Demikian seterusnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima, seorang pendidik ketika dia menjalankan tugasnya, hendaklah dia mengetahui bahwasanya anak didiknya itu memiliki kecerdasan ataupun memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Demikian. Dan ini tingkat kecerdasan yang berbeda-beda ini bisa dikarenakan memang kecerdasan ataupun EQ-nya, atau mungkin dikarenakan memang mengapa ada seorang anak yang tidak begitu pandai ataupun agak lambat dalam menangkap pelajaran, mungkin dikarenakan latar belakang keluarga yang kurang bagus, ya, atau banyak hal yang mungkin bisa membuat seorang itu berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, seorang guru, seorang pendidik harus tahu benar bahwasanya di kelas itu anak-anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, memiliki tingkat daya nalar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, dia harus berupaya bagaimana caranya agar seluruh murid yang ada di bawah tanggung jawabnya benar-benar bisa menjadi seorang murid yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada seorang guru, beliau mengatakan beliau berkata tentang dirinya, apa kata beliau? Innama analaka bimanzilati alwalid wa'allimukum. Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwasanya posisiku itu bagaikan seorang ayah terhadap kalian dan aku yang akan mengajarkan kalian. Kemudian yang keenam, hendaklah seorang pendidik mereka bekerja sama dengan rekan-rekannya dalam mendidik. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia harus bekerja sama dengan cara yang baik dengan istrinya, ya, guna untuk mengarahkan anak-anak mereka ini. Kemana anak-anak ini akan diarahkan? Demikian. Jangan sampai ada perbedaan antara ayah dan ibu dalam menentukan pendidikan si anak. Demikian. Jangan sampai si ayah inginnya anaknya ini menjadi seorang da'i ilallah. Si ibu inginnya anaknya ini menjadi seorang ekonom misalnya. Sehingga terjadilah tarik-menarik untuk menentukan anak tersebut mau jadi apa. Maka hal ini jangan terjadi ikhwah dalam rumah tangga kita. Ya, diskusikan dahulu. Ya, harus disatukan visi dan misi. Demikian. Karena seorang ayah tidak bisa dia mendidik sendirian tanpa istrinya. Demikian juga seorang istri nggak bisa mendidik anaknya sendirian tanpa sang suami. Makanya antara suami dan istri harus benar-benar bersinergi dalam mendidik anak-anaknya. Kalau dia seorang guru, dia harus bersinergi dengan rekan-rekannya. Mereka bisa bisa ya membagi-bagi pengalaman tentang dunia pendidikan. Mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh si A, diketahui oleh si B. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh si B, diketahui oleh si A. Jadi dengan demikian mereka ta'awun 'alal birri wat taqwa, mereka bekerja sama untuk perbuatan baik dan ketakwaan. Demikian. Jadi seorang pendidik kalau dia seorang
ayah, kepala rumah tangga harus kerjasama dengan istrinya, bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, kerabat-kerabat dekatnya. Demikian ikhwah. Kalau dia seorang guru, ya dia harus bekerja sama dengan rekan-rekannya yang lain, bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan wali santri, bekerja sama dengan kepala sekolah demi mewujudkan seorang anak yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya at-tawadhu' al-ilmi. Hendaklah seorang itu rendah hati dalam masalah ilmu. Apa yang dikatakan rendah hati di sini? Coba kita lihat. Al-i'tirafu bil haqqi fadilatun. Maksudnya itu mengakui, menerima kebenaran, fadilatun. Ini merupakan keutamaan yang istimewa. Ya. Kita menerima kebenaran, kita mengakui sebuah kebenaran yang tadinya kita tidak berada di atas kebenaran tersebut, tapi sekarang kita mengakui bahwasanya kita salah, yang benar adalah dia, misalnya. Fadilatun, ini merupakan sebuah keistimewaan. Waruju ilaihi khairun minat tamaddi fil khata. Sungguh kembali kepada yang benar itu akan lebih baik ketimbang mempertahankan sesuatu yang salah. Fa'alal muallimu ayyata'assa bis salafis salih fi talabihim lil haqq. Seorang muallim, seorang pendidik, hendaklah dia benar-benar menjadikan para salafus saleh itu hendaklah seorang guru itu mengikuti jejak para salafus saleh dalam mencari kebenaran. Wa id'anin lahu, dan mentaati dan mematuhi kebenaran tersebut. Idza tabayyana lahum annal haqqu bi khilafi ma yuftun aw ya'taqidun. Jika ternyata kebenaran itu bukan sebagaimana yang dia ucapkan dan bukan sebagaimana yang dia yakini. Ya. Misalnya dia meyakini begini dalam masalah Islam, ternyata salah. Ya, ternyata salah. Atau mungkin muridnya yang mengatakan, "Pak Ustadz, yang seperti ini salah. Keyakinan seperti ini salah." Maka jika memang sudah terbukti, dia harus menerima hal itu, ikhwah. Tidak boleh dia menolaknya dengan alasan, "Aku kan seorang guru, dia seorang murid." Ya. Ini takabur namanya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dia harus berani mengakui sebuah kebenaran walaupun itu tidak seperti yang dia katakan. Dia harus kembali kepada kebenaran. Dia harus sabar untuk kembali kepada kebenaran. Sungguh kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik ketimbang dia mempertahankan sebuah kesalahan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau dia tahu apa yang dilakukan itu salah, maka dia harus segera kembali pada kebenaran. Wad dalilu ala dzalika ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi kitabih. Dalil yang telah dijelaskan di atas, ya, itu bisa diambil dari Ibnu Hatim fi kitabih, dalam kitabnya Muqaddimah Jarh wa Ta'dil. Hina dzakara qissatal Malik radhiyallahu anhu, yaitu ketika dia menceritakan tentang kisah Nabi Malik radhiyallahu anhu, wa ruju'ihi ala fatwah, dan kembalinya dia bagaimana dia mencabut fatwanya. Hinama sami'al hadis, ketika dia mendengar satu hadis. Hina dzakara, kemudian wa dzakaraha bi'awanin babun ma dzukira min atba'il maliki li athari Nabi sallam wa nuzu'uhu an fatwah indama huditha an Nabi sallam khilafuhu. Di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia menyebutkan dengan bab apa yang disebutkan tentang Imam Malik yang mengikuti athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia cabut fatwanya, ya, ketika ada orang yang menceritakan sebuah hadis kepadanya. Demikian ikhwah. Jadi Imam Malik ini pernah berpendapat dengan satu hal, kemudian dia berfatwa dengan hal itu,
Lantas ketika dia diingatkan oleh salah seorang muridnya bahwasanya apa yang dia ucapkan itu salah dan dia katakan mana dalilmu, dapat dalilnya, langsung dia tinggalkan fatwanya tersebut. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa nuzu'uhu an fatwahu 'indama hudditha an Nabi sallam khilafuhu, dan dia berani mencabut fatwanya ketika dia mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal yang berbeda. An Ibni Wahbin qala Ibnu Bahbin, berkata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan, aku mendengar Malik su'ila an takhlil asabi'i rijlaini fil wudu'. Aku mendengar Imam Malik ditanya tentang hukum menyelang-nyelingi jari jemari kaki ketika berwudu. Faqala sunnatun. Faqala laisa dzalika 'alan nas. Kata Imam Malik, tidak perlu dilakukan itu oleh orang-orang. Qala fataraktuhu hatta khaffan nas. Mendengar hal itu, Ibnu Wahbin pun membiarkan Imam Malik sendirian, membiarkan. Ketika orang-orang sudah mulai sepi, faqultu lahu, maka aku pun mulai berkata kepada Imam Malik, indana fi dzalika sunnah, ya Imam Malik, ya Imam, sesungguhnya dalam masalah ini saya ada dalil tentang masalah menyelang-nyelingi jari jemari kaki, saya ada dalilnya. Kata Ibnu Wahbin, qal wa ma hiya. Imam Malik mengatakan, coba perhatikan, perlihatkan mana dalilnya. Qultu, kata Ibnu Wahbin, haddatsana Laits bin Sa'ad, berkata kepada Laits bin Sa'ad wa Ibnu Lahiyah wa Amr bin Harith wa Yazid bin Amr al-Ma'arifi an Abdurrahman al-Habali al-Mastawrid bin Shaddad al-Qurashi, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasul dari an Mustawrid bin Shaddad al-Qurashi, dari Mustawrid bin Shaddad al-Qurashi, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallam yudalliku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosokkan jari kelingkingnya ke sela-sela jari jemari kaki. Faqala, lantas Imam Malik mengatakan, inna hadza hadis hasan. Kalau begitu hadis ini hasan. Wa ma sami'tu bihi qattun illa sa'ah. Maka sejak itu aku tak pernah lagi mendengar beliau berfatwa seperti itu. Summa sami'tu ba'dzalika yus'alu faya'muru bitakhil asabi. Dan setelah itu setiap kali ditanya tentang masalah menyelang-nyelingi jari jemari kaki, beliau malah memerintahkan untuk terus menyelang-nyelingi jari kaki. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya bahwasanya di sini Imam Malik awalnya berfatwa bahwasanya menyelang-nyelingi dari kaki itu tidak ada sunnahnya. Laisa 'alan nas. Ya. Laisa dzalika 'alan nas. Tidak wajib tidak wajib manusia melakukan hal itu. Tapi Ibnu Wahbin mengatakan bahwasanya maka aku memberitahukan kepada beliau tentang hadisnya. Setelah melihat hadisnya, apa kata Imam Malik? Oh, ini hadis sahih. Maka setelah itu aku tak pernah mendengar beliau ditanya tentang masalah ini kecuali beliau akan mengatakan, menfatwakan disunnahkannya menyelang-nyelingi jari jemari kaki dengan jari kelingking. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Hadis ini juga bisa kita ambil suatu pelajaran di mana Ibnu Wahbin mengatakan fataraktu hatta khaffan nas. Aku pun meninggalkan Imam Malik, membiarkan Imam Malik sampai orang-orang sepi. Jadi kalau kita ingin mengkritik seorang guru, jangan langsung di hadapan murid-muridnya. Demikian. Seperti Ibnu Wahbin. Maka aku biarkan beliau
hingga manusia sepi, barulah aku berbicara tentang masalah ini. Demikian. Jadi kalau bawahan-bawahan kita atau anak kita atau kita sendiri, ya, kalau kita sendiri ingin memperbaiki seseorang yang sudah lama melakukan satu budaya misalnya, dan kita tahu itu suatu hal yang salah, maka beritahulah kepadanya langsung. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ketika memberitahunya itu tunggu sampai orang-orang sepi. Jangan di hadapan orang ramai. Karena ini akan mempermalukan. Ini akan mempermalukan si guru tersebut. Demikian. Tunggu sepi dulu, karena Ibnu Wahab mengatakan fataraktuhu hatta khafan nas, aku biarkan sampai dia sepi. Udah. Jadi ketika seorang guru memberikan satu pendapat dan ternyata menurut kita salah, maka jangan ditegur dia di saat itu juga. Biarkan orang-orang sepi, maka kita kemudian memberikan komentar kita tentang apa yang dia katakan. Begitu caranya ikhwah rahimanallah, sehingga itu akan lebih bermanfaat. Ya, lebih bermanfaat, dan dia bisa lebih serius dalam menanggapi masukan kita. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya di sini bahwasanya seorang itu harus meninggalkan fatwanya jika ternyata ada hadis yang bertentangan dengan fatwanya. Dia harus meninggalkan apa yang dia yakini jika ternyata keyakinannya itu salah berdasarkan hadis. Dia harus berani begitu. Dia nggak boleh ta'assub. Pokoknya kalau sudah kata guruku begini maka pasti begini. Oh, nggak seperti itu ikhwah. Ya. Kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Semua pendapat bisa diambil, bisa diterima. Bisa diterima, bisa ditolak. Illa qaulu sahibil qabr, kecuali ucapan si pemilik kuburan ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai guru, ya. Kita sebagai guru haruslah kita itu bisa lapang dada menerima kebenaran tersebut jika memang kebenaran itu benar adanya, jelas dalilnya, walaupun dari murid kita sendiri. Walau aradna istiqsa'il amthilati min hayati salaf lama kafatna hadhil wuraiqat. Seandainya kita cantumkan di buku ini kisah-kisah seperti ini dari para salafus soleh, tentu buku ini tidak akan cukup. Lidha yajibu 'alal mu'allimi alladhi yuridun najah fi mihnatih. Oleh karena itu, hendaklah seorang pendidik yang ingin sukses dalam tugasnya ayyud'ina lil haqqi wa yataraja 'ala khata'ihi idza akhta'a. Hendaklah dia taat, patuh kepada kebenaran, dan hendaklah dia kembali kepada kebenaran dan dia tinggalkan kesalahan tersebut. Wa yu'allimu tullabahu hadzal khuluqul azim, dan dia ajarkan kepada murid-muridnya akhlak yang agung seperti ini. Wa yubayyinu lahum fadlat tawadhu'i wa ruju'il haq, dan jelaskan kepada mereka bagaimana keutamaan seorang yang rendah hati dan mau kembali kepada kebenaran. Wa ayyutabbiqa dzalika amaliyan fil fasli, dan dia bisa lakukan, praktekkan itu langsung di kelas di hadapan murid-muridnya. Fa idza ra'a ijabatu ba'd at-talabati afdal min ijabatihi. Apabila seorang guru, seorang pendidik melihat bahwasanya jawaban dia terhadap suatu permasalahan, apabila dia melihat bahwasanya jawaban muridnya terhadap suatu permasalahan itu lebih bagus, ya, lebih bagus, kemudian lebih bijak, maka dia harus menerimanya. Ya. Dia harus menerimanya. Makanya kalau ada guru punya jawaban, murid punya jawaban, ternyata yang jawaban yang terbaik adalah jawaban murid, maka dia harus menerima jawaban murid tersebut. Ya. Gak boleh dia takabur dalam masalah ini.
Faliyu'lina dzalika wa liya'tarifa bi afdaliyati ijabati hadzal talib. Hendaklah dia umumkan dan dia akui akan kebagusan, akan keistimewaan jawaban si murid tersebut. Fadzalika ad'a likasabi siqati tulabihi wa muhabbatihim lahu. Karena hal itu lebih memungkinkan untuk untuk menimbulkan kasih sayang dan kepercayaan tulab murid-murid terhadap diri kita. Walaqad istu qarabata arba'ina aman mu'alliman wa rabbiyan. Kata penulis, sungguh aku telah melaksanakan profesi ini selama 40 tahun, di mana aku berposisi sebagai seorang muallim, seorang guru, ya, dan seorang pendidik. La ansa dzalikal muallim alladhi akhta fi qiraati hadis. Sampai sekarang saya tidak lupa akan kisah seorang guru yang salah dalam membaca hadis. Falamma raddahu ba'dut tullab asarra ala khata'ihi. Ketika sebagian murid-muridnya memperbaiki bacaan si guru. Ketika murid-muridnya mulai berbicara untuk memperbaiki bacaan guru, ya, tetapi asarra ala khata'i, dia tetap bertahan di atas kesalahannya, gengsi dia, demikian ikhwah. Wa yaj'ala yujadilu bil batil, dia pun mulai berjidal, didebat dengan cara yang batil. Fasaqata hadzal muallim fi nadhari tullabihi, maka pupuslah wibawa, nilai guru ini di mata murid-muridnya. Walam yu'addu mawdi'a siqatihim, dan mereka tidak lagi jadikan ini orang sebagai orang yang bisa dipercaya. Wala azalu adhkur ba'dul muallimin as-sadiqin alladziina kanu ya'tarifuna bi khata'ihim. Dan aku masih mengingat sebahagian guru-guru yang jujur, di mana mereka selalu mengakui akan kesalahannya. Fayataraja'una anhu, dan dia cabut pendapat yang salah tersebut. Laqad ahabbahumul tullab, sungguh dia dicintai oleh murid-muridnya. Wazdadat thiqatuhum bihim, dan mereka pun semakin cinta dan semakin percaya dengan gurunya tersebut. Fa asbahu mawdi'a injilali wal ikbar, jadilah si guru menjadi tempat yang dimana mereka memuliakan dan mengagungkan si guru. Fahabbada law sara al-muallimuna jami'an siyar haula'i wa nahjahum fi ruju'il haq. Wahai, seandainya semua para guru mengikuti cara mereka mendidik, kemudian mereka memiliki manhaj pendidikan yang sama dengan para salafus saleh terdahulu, fi ruju'i ilal haq, dalam rangka kembali kepada kebenaran. Jadi intinya yang nomor 7 ini yaitu seorang muallim, seorang guru, seorang pendidik, dia tidak boleh fanatisme terhadap satu pendapat. Ya, kalau pendapat itu benar, pertahankan dia sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau ternyata dia bisa dibuktikan salah, jika ternyata pendapat seperti itu salah misalnya, bisa dibuktikan, maka dia wajib untuk kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahan tersebut. Demikian ikhwah, itu yang nomor 7. Yang 8, as-sidqu wal wafa'u bil wa'di. Yang ke-8 yaitu jujur dan melaksanakan janji. Alal muallimi ayyaltazima as-sidqa fi kalami. Seorang guru, seorang pendidik haruslah dia benar-benar jujur dalam berkata. Fa inna as-sidqa kulluhu khair, karena semua kejujuran itu pasti baik. Wala yurabbi talamizahu ala kidbi. Jangan dia didik anak muridnya, ya, dengan cara berdusta, walau kana fi dzalika maslahatun tudhiru lahu. Walaupun hal itu nampak kemaslahatannya yang bisa dilihat. Demikian. Artinya dia
ingin berdusta, dia tahu bahwa saya dusta ini bohong, tapi dia ingin berdusta. Dia ingin berdusta terhadap murid-muridnya karena dia tahu ini kalau kita bicara jujur, si murid ini akan bermasalah misalnya. Maka kita pun berbicara dengan dengan dusta, ya, walaupun dan ini tidak dibolehkan. Ya, walaupun nanti ada, menurut pandangan kita ada maslahat-maslahatnya yang bisa kita dapati dari dusta tersebut. Hal ini tidak dibenarkan, ikhwah. Hal ini tidak dibenarkan. Walaupun ada maslahatnya, nggak boleh kita berdusta. Wala yurabbi talamizahu al-kadhibi, janganlah dia ajarkan anak-anak muridnya dengan dusta. Walau kana fi dzalika maslahatun tadhharu lahu, walaupun ada maslahat yang dia lihat, ya. Dia melihat ada maslahat yang bagus, maslahat yang besar jika dia berdusta. Demikian. Artinya tidak dibolehkan. Kemudian haddasa an sa'ala ahadu tullab muallimahu mustankirat tadkhin ahadul muallimin. Diceritakan bahwasanya salah seorang siswa menanyakan gurunya tentang hukum merokok bagi salah seorang guru. Fa'ajabahul muallim mudafi'an an zamilihi. Kemudian si guru ini pun akhirnya dia membela temannya, ya, membela temannya. Jadi ada seorang murid melihat seorang guru seorang guru yang sedang merokok. Kemudian si murid bertanya kepada teman si guru ini, itu kenapa teman bapak merokok? Ya. Tapi karena dia fanatis, si teman ini malah membela-bela temannya yang merokok tadi. Demikian, ikhwah. Kemudian bi anna tadkhil haram. Baik, lanjutkan. Ya, fa ajabal muallim mudafi'an an zamilihi. Akhirnya si guru tadi itu memberikan jawaban tentang hukum merokok dan dia memberikan jawaban untuk membela temannya yang merokok tadi itu. Bi anna sabab tadkhin hiya nasihatu tabib lahu. Bahwasanya temannya itu merokok dikarenakan memang nasihat dari dokter supaya dia merokok, katanya. Wa hina kharaja tilmiz, ketika si murid keluar dari kelasnya, qala innal muallima yakdzibu alaina. Kata si murid mengatakan bahwasanya sesungguhnya guru kita itu mendustai kita, berdusta kepada kita. Wa habbadha law saddaqal muallim fi ijabatihi. Wahai seandainya para guru, para pendidik jujur dalam memberikan jawaban. Wa bayyana khata'a jamilihi, dan dia menjelaskan di mana salah temannya tersebut. Bi anna tadkhil haram, bahwasanya merokok itu haram. Li'annahu madarul jism, dan sesungguhnya dia dapat merusak kesehatan. Wa yu'dhil jar, dapat juga mengganggu tetangga. Wa mutliful lil mal, dan dapat menghancurkan harta. Falau fa'ala dzalika lakasaba siqatat tullabu wa hubbuhum. Seandainya lah itu, walau fa'ala dzalika, seandainya itu dia lakukan, niscaya dia akan mendapatkan kepercayaan, ya, kepercayaan dari murid-muridnya. Bukan hanya mendapatkan kepercayaan, tapi juga mendapatkan kecintaan dari murid-muridnya jika dia jujur. Wa yastati'u yaqul hadzal muallim ila tulabihi, atau si muallim ini juga, si guru ini boleh mengatakan kepada murid-muridnya, innal muallima fardun minan nas tajri alaihi a'radul basyariyah. Mungkin si guru mengatakan sesungguhnya manusia itu ada tempat salahnya, ya. Sesungguhnya manusia itu
sama seperti sungguhnya guru itu sama seperti manusia-manusia yang lain, di mana dia pasti punya kesalahan, ya. Hatta nabiyuna wa hadha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dzalika fi hadis qailan, dan hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kullu bani Adam khata'un. Sungguhnya anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Demikian ikhwah. Jadi si muallim ini ataupun si guru ini, ketika si murid bertanya nih, misalnya nih ada si A. Si A punya teman namanya si B. Jadi mereka ini guru. A, B adalah guru. Si murid melihat si A merokok. Kemudian dia tanyakan kepada si B, "Pak, itu bapak itu kenapa merokok?" Nah, si B, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagai tidak perlu membela-bela, ya, tidak perlu membela-bela temannya yang salah tersebut. Tapi kalau dia mau membela, maka dia harus katakan bahwasanya dia kan guru juga, dia juga manusia, pasti ada salahnya. Makanya dalam masalah ini, ya, bacakan hadis, yaitu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'it tawwabun. Semua anak Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Walaqad kana bi imkanil muallim al-mas'ul ay yaj'ala su'al talib an tadkhin muallimahu darsan li jami' tullabi li jami'i talabati. Dan akan lebih baik lagi kalau seorang guru itu menjadikan pertanyaan si murid tentang masalah rokok, ya, untuk mengajarkannya kepada seluruh murid-murid. Jadi mumpung ada satu yang bertanya apa hukum merokok di kelas, maka sekaligus guru menjelaskan tuntas di hadapan murid-muridnya yang lain. Fayufhimuhum adraru tadkhin, sehingga dia bisa menjelaskan apa saja bahaya-bahaya merokok. Wa hukmu syar'i, dan hukum syariatnya apa. Wa aqwalul ulama fihi, demikian juga dia paparkan semua pembicaraan ataupun perkataan-perkataan ulama. Wa adillatahum, demikian juga dalil-dalilnya. Faliyakuna bidzalika qad istafada min su'alit talibi wasta'malahu fit tarbiyati wat tawjih. Dengan demikian dia bisa istifadah, mengambil faedah dari pertanyaan si murid, ya. Bisa mengambil faedah dari pertanyaan si murid. Dengan demikian dia bisa dia bisa mengambil faedah. Dia bisa mengambil faedah dari pertanyaan si murid tadi itu, sehingga dia jadikan itu sebagai bahan untuk pendidikan. Yaqulu Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, "Ma yazalu rajul yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan." Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah seorang itu bersikap jujur dan terus berupaya untuk bersikap jujur hatta yuktabu indallahi siddiqan, hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Fasdiqu khuluqun azim. Jujur adalah sebuah akhlak yang sangat agung. Yang bagi al-muallimi ayazra'ahu fi tulabihi. Hendaklah seorang guru harus menanamkan sifat jujur ini pada murid-muridnya. Wa yuhibbuhum ilaihi wa yu'awwiduhum ila alaihi. Hendaklah dia jadikan si murid ini cinta, menanamkan cinta kejujuran pada hati si murid dan membiasakan mereka untuk bersikap jujur. Waliyakun mutbiqan lahu fi aqwalihi wa af'alihi, sehingga kejujuran ini bisa dipraktekkan baik dari pembicaraan maupun dari perbuatan. Hatta fi mizahi ma'ahum alaihi ayyakuna shadiqan, bahkan sampai di saat mereka berkelakar, di saat mereka bercanda juga tidak boleh ada dicampurkan dengan kebohongan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, tidak dibolehkan. Makanya Rasulullah kan pernah katakan, la takdzib in kunta mazihan, janganlah engkau dusta walaupun engkau sedang bercanda. Demikian ikhwah rahimani Allah. Wa qad kana Nabi sallallahu yamzahu wa la yaqulu il haq,
Nabi SAW sendiri pernah bercanda, dan ingat beliau tidak bercanda kecuali dengan ucapan-ucapan yang benar. Waliyahdhar muallimu ayyakdhiba ala tulabihi walau mazihan aw muta'awwilan. Hendaklah hati-hati seorang guru jangan sampai dia berdusta di hadapan murid-muridnya, baik dustanya itu dikarenakan candaan atau tidak. Wa idza wa'adahum bi syai' fa alaihi ayyafi biwa'di. Kalau dia menjanjikan sesuatu kepada muridnya, dia wajib untuk melaksanakan janji tersebut. Hatta yata'allamu minhu sidq, sampai si murid belajar darinya sebuah kejujuran. Wal wafa qaulan wa amalan, menepati janji baik ucapan maupun perbuatan. Li'anna at-tullabu ya'rifun al-kadhib wa yadrukunahu, karena yang namanya murid pastilah dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dusta, mana yang tidak. Fa illam yastati'u mujabahatan al-muallim bil haya'u minhu, jika ternyata dia tidak sanggup untuk memperbaiki hal itu karena malu, wa qad ra'ayna qisatul muallim alladhi dafi'u an zamilihi mudkhin fa kaifa adrakatul labu kidbahu. Dan aku melihat sendiri bagaimana kisah seorang guru yang memang membantu seorang guru yang membela saudaranya di saat saudaranya itu merokok. Artinya kaifa adrakatul lab kadibahu, di mana murid-muridnya ternyata kemudian melihat bagaimana dustanya si guru tersebut. Jadi intinya ikhwah, yang ke-8 ini yaitu as-sidqu wal wafa bil wa'di. Jujur dan laksanakan, tepati janji kepada murid-murid. Laksanakan dan tepati janji pada anak-anak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah sifat yang ke-8. Yang terakhir yaitu as-sabru, sabar. Alal muallim ayatahalla bis sabri ala masyakil tullabi wa ta'lim. Hendaklah seorang guru itu, seorang pendidik itu, dia harus memiliki sifat sabar atas berbagai macam permasalahan murid dan santri. Fa inna sabra akbaru aunin lahu fi amalihi syarif. Karena kesabaran merupakan kriteria, adalah karena kesabaran merupakan pembantu yang terbesar bagi seorang guru dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada 9, saya ulangi. Yang pertama, hendaklah seorang guru itu, hendaklah seorang pendidik itu benar-benar mahir dalam bidangnya. Dia bisa berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, belajar mengajar. Yang kedua, hendaklah dia menjadi seorang yang qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Yang ketiga, hendaklah dia jangan sampai ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Di ucapnya mengatakan tidak ataupun jangan, sementara di perbuatannya dia buat sendiri. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang guru atau pendidik itu tahu bahwasanya apa yang sedang dia laksanakan itu merupakan tugas para nabi dan rasul. Kemudian seorang pendidik hendaklah mengetahui bahwasanya manusia ataupun murid itu memiliki kecerdasan yang bertingkat-tingkat. Kemudian hendaklah dia juga bekerja sama dengan rekan-rekannya dalam mendidik anak. Yang ketujuh yaitu hendaklah dia tawadhu, rendah hati dalam menerima kebenaran, ya, walaupun itu datangnya dari muridnya yang paling junior sekalipun. Kemudian yang ke-8 yaitu hendaklah dia menjadi orang yang, hendaklah dia memiliki kriteria seorang yang jujur dan menepati janji. Yang ke-9 yaitu hendaklah dia sabar atas segala rintangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan hubungi nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda. Taib, sudah ada ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya dulu sering keguguran, kemudian nenek saya bernazar agar Allah memberi saya keturunan. Nazarnya saya memberi makan orang miskin 60 orang dan salat sunnah di masjid 40 masjid. Salat sunnah di masjid 40 masjid. Yang memberi makan telah saya tunaikan, sedangkan yang salat sunnah 40 masjid belum selesai, baru 27. Apa yang sisanya wajib saya tunaikan semua karena saya jarang keluar kota, jadi belum bertemu dengan semuanya.
tetap wajib. Ya. Ya, tetap wajib karena nazarnya itu terkait dengan 40 masjid. Nah, hanya saja kan di sini yang penanya tak menyebutkan dalam jangka waktu berapa tahun, kan enggak. Intinya dia hanya bernazar kalau kalau dia punya anak, ya, maka nazarnya satu, yaitu sholat, memberi makan 60 orang miskin, sudah selesai. Tinggal sholat sunnah di 40 masjid. Ya tinggal laksanakan. Gak boleh dia tinggalkan. Dia wajib untuk melaksanakannya. Demikian ikhwah, dia wajib untuk melaksanakannya. 40 masjid, saya kira nggak banyak 40 masjid. Di Medan aja mungkin ada 40 masjid. Demikian ikhwah, dia wajib untuk melakukannya. Sudah dilakukan 27, berarti sisanya tinggal 23 lagi. Dia lakukan, wajib dia lakukan. Nggak boleh dia langgar nazarnya tersebut. Bagaimana menghadapi anak-anak laki-laki yang sudah berusia 19 tahun yang selalu marah apabila saya menyampaikan sesuatu atau menasihatinya, dan anak saya tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, dan kami pahami di sini kalian kami dalam mendidiknya. Anak saya sangat memahami hadis orang tua, tapi berusaha mengabaikannya. Ikhwan rahimanallahu iyyakum, ya cari beberapa cara, metode bagaimana caranya agar si anak ini bisa menerima perkataan kita. Demikian ikhwan, tidak bisa menyerah seperti itu saja. Pertama, mungkin dengan cara ajak dia makan misalnya. Udah 19 tahun ini, ikhwan. Ya. Atau mungkin dia nggak suka dikarenakan kita terlalu nyinyir ataupun terlalu sering mengingatkan dia, sehingga dia bosan dengan peringatan-peringatan tersebut. Karena apa? Terlalu sering. Demikian. Sehingga kalau kita duduk dengan dia saja dia sudah menghindar. Kenapa? Dia tidak suka mendengar nasihat dari kita. Makanya ya coba di stop dulu nasihatnya, ya sampai agak seminggu 2 minggu, kemudian berupaya kembali dengan bentuk ataupun dengan cara yang sama. Ya, yang pertama tentunya agar dibuatkan lu pendekatan, ada pendekatan antara orang tua dengan si anak, ada pendekatan. Ya kalau seperti ini kan nampak bahwasanya si anak itu nggak dekat dengan orang tuanya, karena kalau diberitahu dia marah-marah. Makanya coba didekatkan lu hatinya kepada kita. Ya kita beri hadiah, kita ajak makan, ya. Demikian ikhwah. Ketika ada nanti nampak sudah mulai muncul rasa sukanya kepada kita, maka bolehlah kita berikan masukan sedikit demi sedikit. Demikian ikhwah. Kalau tidak juga, maka silakan cari orang yang ketiga yang mungkin dihormati oleh si anak dan mungkin dia bisa mendengarkan apa yang dinasihati oleh orang yang ketiga ataupun orang lainnya. Demikian. Kalau bisa kerabat-kerabat saja dahulu, seperti paman misalnya, kakeknya misalnya, atau ya orang-orang yang bisa memberikan nasihat. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.